duri dalam daging bernama Irian Barat. Perundingan Indonesia dengan Belanda pada 1949 justru menghasilkan kembali sengketa baru. Muhammad Hatta, ketua delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar KMP, boleh bernapas lega. Hari itu 27 Desember 1949, pemerintah kerajaan Belanda bersedia mengakui kedaulatan negeri jajahannya yang telah merdeka, Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak menambah atau mengurangi isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Seremonial yang berlangsung di Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam itu menyudahi konflik kolonial antara kedua negara. Konferensi meja bundar adalah salah satu konferensi yang besar yang memakan waktu beberapa bulan, di mana lebih dari 250 orang anggota delegasi dan penasehat atas salah satu cara terlibat. Tulis Peter Drogleron dalam tindakan pilihan bebas orang Papua dan penentuan nasib sendiri. Perundingan yang pelik telah digelar sejak 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ada 3 pihak yang menjadi delegasi dalam perundingan Indonesia-Belanda dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai penengah. Delegasi Indonesia terdiri dari 2 kelompok, yaitu Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) dengan Sultan Hamid II sebagai ketuanya. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Pilihan Wilayah Seberang Lautan Mr. Johannes Henricus van Mershoven. Meski demikian, kesepakatan damai itu tak serta-merta mengakhiri sengketa. Pengakuan tersebut mengecualikan Irian Barat dari peta teritorial Indonesia. Pemerintah Belanda menangguhkan penyerahan wilayah itu ke dalam kekuasaan Indonesia. Kepentingan Belanda. Ide anak Agung, Gede Agung adalah satu delegasi Indonesia dalam KMP dari kelompok BFO. Dalam buku Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Agung mencatatkan pengalamannya mengenai perdebatan dan situasi KMP. Sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Belanda William Drees memimpin perundingan itu yang bertempat di gedung parlemen Riddersal Bangsal para Kesatria di Den Haag. Dari berbagai kesepakatan yang tercapai hingga tanggal 29 Oktober, perundingan terbentur pada pembicaraan tentang penentuan status kenegaraan wilayah Irian Barat. Keesokan harinya, persoalan Irian Barat kembali dirundingkan sebagai agenda pembicaraan terakhir. Perdebatan bermula ketika Menteri Mershoven menerangkan bahwa masyarakat Irian Barat bukanlah bagian dari lingkungan Indonesia secara etnologis dan kultural. Selain itu, Mershoven juga meragukan kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dalam membangun kesejahteraan rakyat Papua. Dengan mengacu kepada keadaan penduduk asli yang masih terbelakang, Mershoven menyatakan bahwa kepemimpinan Belanda di wilayah itu akan lebih baik dalam mengembangkan martabat masyarakat Irian Barat, tulis Agung. Menurut Agung, sikap politik yang kuat dari pemerintah Belanda mempertahankan Irian Barat dipengaruhi situasi dalam parlemen Belanda. Partai Katolik yang saat itu menguasai parlemen Belanda menginginkan penguasaan Irian Barat di bawah kendali pemerintah Belanda yang juga didukung oleh golongan Protestan dan Partai Liberal.
Hal ini dapat dipahami mengingat sejak tahun 1955 telah dimulai aktivitas penyebaran agama Kristen melalui misi Katolik dan Zending Protestan di Irian Barat. Tetap dipertahankan Irian Barat di bawah penguasa Belanda dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik etis terhadap masyarakat asli. Jika Irian Barat dimasukkan dalam agenda penyerahan kedaulatan, dapat dipastikan ratifikasi hasil KMT di parlemen tidak akan mendapat 2/3 suara mayoritas menurut ketentuan konstitusi kerajaan Belanda, ungkap Agung. Tak dapat dikesampingkan pula nilai strategis Irian Barat sebagai motif tersembunyi di pihak Belanda. Arti penting Irian Barat bagi pemerintah Belanda adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduknya. Pemerintah Belanda merasa terbebani dengan banyaknya repatriasi orang Belanda dari Indonesia, terutama kaum Indo-Belanda. Dalam surat penyuratan yang dibekukan berjudul Melintasi Dua Zaman, Alien Attrek menyebutkan transmigrasi ke Irian Barat sebagai ruang hidup baru bagi kaum Indo-Belanda merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan demografi ini. Ditinjau dari segi ekonomi, Irian Barat menawarkan daya tarik yang menjanjikan. Sejak tahun 1935, Belanda telah mengusahakan eksplorasi minyak bumi oleh perusahaan swasta NNGPM. Pusat pertambangan minyak NNGPM berada di Sorong, yang disebut-sebut sebagai ibu kota kongsi minyak di Irian Barat. Usaha ini telah membawa hasil yang baik, namun harus berhenti ketika Perang Dunia meletus di Eropa. NNGPM sudah memulai kembali kegiatannya sesudah perang. Apalagi terdapat juga petunjuk-petunjuk kuat bahwa terdapat bauksit di pegunungan Cyclop, tulis Drogover. Menurut Drogover, Menteri Marseven setelah menyadari potensi ekonomi Irian Barat, setelah menerima laporan dari Kepala Residen Irian Barat, JPK Van Ekel, dalam nota mengenai masa depan ekonomi New Guinea. Nota itu menyebutkan bahwa tim geologi telah menemukan jejak-jejak mineral berupa nikel dan tembaga dengan konsentrasi tinggi di pegunungan sekitar ibu kota Polandia. Dengan demikian, Irian Barat menjadi harapan bagi Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia II, sekaligus kompensasi atas kehilangan Hindia Belanda. Akhirnya, pada penandatanganan KMT dikompromikan bahwa persoalan Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Selama masa jeda tersebut, Irian Barat berada dalam status quo di bawah penguasa sementara Belanda. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat kian berlarut-larut. Kedua negara berdaulat ini saling mengklaim bahwa Irian Barat merupakan wilayah kekuasaan yang sah. Adu klaim ini berbuntut panjang. Untuk bertahun-tahun kemudian, Irian Barat menjadi duri dalam daging hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai duri dalam daging bernama Irian Barat. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.